Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita untuk materi pertama di tahun ajaran baru ini. KD pertama kita, KD 3.1, yaitu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, untuk membahas materi ini, kita akan membahas satu persatu, mulai dari penjajahan bangsa-bangsa barat dulu. Baik, kalian perhatikan layar kalian, indikator yang kita akan capai. Yang pertama, menjelaskan pengertian kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua, menjelaskan tujuan imperialisme kuno. Yang ketiga, menjelaskan tujuan imperialisme modern. Kemudian kalian harus menggali informasi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Nusantara. Kemudian kalian mengaitkan kedatangan bangsa-bangsa barat dengan kekayaan alam Nusantara. Dan KD untuk keterampilannya adalah membuat jalur peta kedatangan bangsa-bangsa barat ke Nusantara. Baik, kita tujuan pembelajarannya sama dengan KD-nya ya. Kalau tujuan pembelajaran itu bagaimana kalian bisa menjelaskan kolonialisme dan imperialisme. Baik, kita lanjutkan masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Di sana Bu Guru sengaja menampilkan berbagai layar yang ada, yang memang pada saat itu digunakan dalam pelayaran oleh bangsa-bangsa Eropa menuju ke Nusantara. Kemudian kalian lihat juga di sana, kalian bisa menginterpretasikan apa maknanya dari gambar tersebut. Di sana kalian bisa melihat bagaimana bangsa-bangsa Eropa itu datang ke Indonesia itu justru disambut pada saat itu. Kenapa disambut? Karena memang tujuan kedatangan awal mereka bukan serta-merta mau menjajah, memang bukan seperti itu. Tetapi memang tujuan awal mereka adalah untuk mencari rempah-rempah, mereka berdagang gitu. Tidak datang kemudian membawa senjata menyerang, tidak seperti itu. Sehingga kalau kalian perhatikan di sana, justru para pedagang, para penjelajah samudra ini disambut dengan baik. Karena itu kedatangan mereka ini dianggap sebagai rezeki bagi para pedagang itu gitu. Kemudian gambar ketiga, sebenarnya kalian bisa juga menginterpretasikannya sendiri bagaimana kedatangan berikutnya itu mereka sudah menggunakan kapal-kapal layar, kapal-kapal dagang yang lebih besar daripada kapal-kapal layar yang sebelumnya. Perhatikan peta konsepnya dulu supaya kita runut dalam memahami materi ini. Kita urutkan dulu kolonialisme, imperialisme Eropa di Indonesia. Kemudian di bawahnya ada lalu lintas perdagangan dunia sebelum kolonialisme dan imperialisme Eropa. Jadi perdagangan kuno yang kita maksud di sini, jalur perdagangan sebelum gitu ya, berarti jalur perdagangan kuno. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana lahirnya kolonialisme dan imperialisme Eropa. Jadi setelah kedatangan mereka itu dulu lahir kolonialisme itu, bagaimana asal mulanya, mengapa tiba-tiba ada kolonialisme di Indonesia. Yang selanjutnya adalah perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia, perebutan pengaruh ya, perebutan pengaruh bangsa-bangsa Eropa itu di Indonesia, mana yang paling kuat gitu. Kemudian kolonialisme, imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Di bawahnya lanjut, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, kemudian teknologi pelayaran, kemudian merkantilisme Eropa, God, Glory, dan Gospel. Bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia ada Portugal atau Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kemudian munculnya VOC ya, pengaruh Perancis
dan Inggris di Indonesia, serta Kerajaan Belanda. Ini peta konsepnya ya. Baik, kita bahas paling awal lalu lintas perdagangan dunia sebelum kolonialisme dan imperialisme Eropa. Apa yang terjadi dengan perdagangan dunia sebelum kolonialisme, sebelum munculnya penjajahan itu? Karena kita tahu bahwa seperti lagu yang kalian nyanyikan waktu kecil, nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Mereka menyeberangi lautan itu untuk melakukan perdagangan. Mereka melakukan perdagangan ke kerajaan-kerajaan lain yang ada di Nusantara maupun di luar Nusantara. Kita masih menggunakan istilah Nusantara untuk Indonesia untuk membahas perdagangan kuno ini ya. Nah, kalian bisa perhatikan peta jalur kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang bergaris merah itu adalah jalur kedatangan bangsa Portugis ya, yang merah ini adalah bangsa Portugis. Kemudian yang biru mereka berasal dari pelayarannya yang mereka lalui itu hampir sama, tapi hampir ya, tidak sama persis. Kemudian daerah tujuannya juga berbeda ya. Itu adalah Belanda. Kemudian yang hitam ini adalah Spanyol, ada di sebelah sini satu dan ada di sebelah sini satu. Ini peta jalur kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Kita lanjut. Nah, ini peta jalur perdagangan kuno yang kompetensi keterampilannya itu yang guru minta kalian untuk membuat jalur perdagangan kunonya itu. Nah, inilah yang harus kalian buat untuk bukan hanya sekedar membuat tetapi bisa menjelaskan bagaimana sih peta jalur perdagangannya pada saat itu gitu ya. Kalau kalian lihat dari jalur yang berwarna biru ini, perdagangan yang terjadi pada saat itu dari Indonesia Nusantara ini ya, melalui Selat Malaka kemudian dari ada yang bercabang di sini jalurnya, ada yang menuju ke Cina, kemudian ada juga yang menuju ke India ya. Makanya perdagangan kuno kita itu ada jalur Cina, hubungan antara Cina, India, kemudian Timur Tengah gitu ya, sampai ke ini kan yang warna biru ini, sampai ke sini Mediterania, kemudian Mesir ini ya, wilayah Afrika. Nah, ini semuanya yang berwarna biru ini jalur perdagangan kuno. Kemudian juga ada yang berwarna kuning, ini juga melalui dari Cina ini ya sampai ke Eropa nih ya, berpusat di sini sampai ke Eropa. Eropa itu menuju ke Timur Tengah ini dia perdagangannya. Nah, perdagangan melalui jalan sutra kita membahas satu persatu dulu ya. Yang tadi petanya sudah kita bahas, kita membahasnya untuk pembahasannya. Perdagangan melalui jalan sutra atau Silk Road adalah sebuah jalur perdagangan melalui Asia yang menghubungkan antara timur dan barat dengan dihubungkan oleh pedagang, pengelana, kemudian biarawan, prajurit, orang-orang yang nomaden itu ya, yang suka berpindah-pindah, kemudian menggunakan karavan dan kapal laut dan menghubungkan antara Chang'an itu di RRT dengan Antioquia, Suriah dan juga tempat lainnya pada waktu yang bervariasi. Nah, pengaruh jalur ini terbawa sampai ke Korea dan Jepang ya. Nah, jalur sutra membagi jalur utara dan selatan yang meluas dari pusat perdagangan Cina Utara dan Cina Selatan. Utara melewati Bulgar, Kipchak ke Eropa Timur dan semenanjung Crimea. Dan dari semenanjung Crimea itu menuju ke Laut Hitam, Laut Marmara dan Balkan menuju ke Venesia. Sedangkan kalau rute selatan itu melalui Turkestan, kemudian Khorasan menuju ke lembah Mesopotamia
dan Anatolia menuju ke Laut Tengah atau melalui Levan ke Mesir dan Afrika Utara. Ini jalur sutra yang dibagi menjadi jalur utara dan jalur selatan. Oke, lanjut. Nah, ini jalur perdagangan sutra ya, yang tadi itu yang sudah penjelasannya di depan. Apa sih yang menyebabkan itu ya, latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Nusantara? Sebenarnya mereka tuh mau ngapain ke Nusantara gitu ya. Yang pertama itu karena runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kemudian adanya perang salib atau sering juga disebut dengan perang suci. Jatuhnya kota Konstantinopel yang merupakan kota dagang terbesar pada saat itu. Kota Konstantinopel ini jatuh ke umat Islam. Kemudian penjelajahan samudra, mereka melakukan penjelajahan samudra karena sudah menemukan perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu sudah ditemukan mesiu, sudah ditemukan kompas, kemudian teori mengenai bumi itu bulat. Ini menyebabkan mereka berani melakukan penjelajahan samudra. Sebelum itu mereka tidak berani melakukan penjelajahan samudra. Kita membahas tadi ada perang salib ya di atas tadi ya, ini ya, runtuhnya Kekaisaran Romawi dan terjadinya perang salib. Sebenarnya pernah mungkin kalian mendengar yang namanya perang salib gitu ya, yaitu apa sih yang menyebabkan atau faktor-faktor penyebab terjadinya perang salib itu? Adanya larangan bagi peziarah-peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Kemudian merebut Spanyol yang telah 7 abad dikuasai oleh dinasti Umayyah. Yang ketiga, Paus Urbanus berusaha untuk mempersatukan kembali gereja Roma dengan gereja di Romawi Timur, seperti di Konstantinopel, Yerusalem, dan Alexandria. Nah, apa dampak perang salib? Yaitu jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus. Apalagi dengan dikuasainya Konstantinopel, maka para pedagang Eropa mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Jadi mereka berusaha untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Yang kedua, ini dampaknya. Yang kedua, bangsa Eropa mulai mengetahui kelemahan dan ketertinggalan mereka dari orang-orang Islam dan Timur, sehingga mereka mencoba untuk mengejar ketertinggalan itu dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teologi atau iptek secara besar-besaran. Maka mereka mulailah membuat berbagai hal, misalnya bagaimana mereka membuat kapal layar, bagaimana mereka membuat kapal uap, itu ya, bagaimana memperbanyak kompas dan sebagainya. Yang ketiga, adanya motif balas dendam di kalangan orang-orang Kristen terhadap orang Muslim karena kekalahannya dalam peperangan di dunia timur dalam rangka menguasai jalur perdagangan. Oke, selanjutnya faktor pendorong penjelajahan samudra. 1. Adanya semangat penaklukan atau reconquista terhadap orang-orang yang beragama Islam. 2. Jatuhnya Konstantinopel, ibu kota imperium ke tangan dinasti Utsmani Turki ya. Yang ketiga, adanya keinginan untuk mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi yang lain. Jadi rasa penasaran yang mereka miliki itu apa ya yang terjadi di dunia sana gitu kan, karena mereka sudah menemukan kompas, dia bisa menunjukkan arah ke arah utara. Ini kalau terus mau kemana ya kira-kira gitu, ini kalau ke selatan terus mana ya kira-kira gitu ya, sehingga perasaan penasaran itulah juga yang mendorong mereka untuk melakukan petualangan. Yang keempat, adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. Jadi orang-orang Eropa ini kan mengalami 4 musim ya. Pada masa musim dingin itu dingin sekali mereka. Nah, rempah-rempah ini sangat berguna untuk mereka gunakan menghangatkan suhu tubuhnya, menaikkan suhu tubuhnya ya, menghangatkan tubuh gitu. Kita
kita tahu bahwa rempah-rempah yang kita miliki, yang kita tidak hiraukan tuh ya kadang-kadang ya, banyak sekali di dapur kalian itu ada apa namanya itu, kalau musim dingin itu sangat bagus untuk minum jahe gitu ya. Kemudian kunyit asam dan sebagainya itu berguna sekali untuk kesehatan kita tuh, yang kadang-kadang tidak kita hiraukan gitu. Padahal itu dulu gara-gara itu gitu ya, walaupun ya hanya rempah-rempah disebutnya itu ya, itu bumbu-bumbu yang sangat sederhana itu menyebabkan orang-orang Eropa melakukan perjalanan yang sangat jauh, menempuh samudra yang sangat luar biasa gitu. Belum tentu mereka berhasil sampai ke tempat-tempat rempah berhasil pulang lagi, belum tentu gitu kan. Banyak juga yang menjadi korban gitu, karena kalau di laut itu kan kita tidak tahu, ada badai dan sebagainya. Itu mungkin dari 10 rombongan belum tentu bisa 10-10-nya berhasil sampai ke tujuan. Itu mungkin ada 3 rombongan yang terpental gitu, karena tidak bisa bertahan di dinginnya cuaca laut, badai dan sebagainya gitu ya. Yang kelima, kisah penjelajahan Marco Polo. Ini seorang pedagang dari Venesia. Mereka berdagang ke Cina yang dituang dalam buku Book of Various Experience. Jadi mereka membaca buku itu yang Marco Polo, dibaca, oh ini aja dia berhasil nih sampai Cina, mereka menemukan berbagai barang dagangan yang dibutuhkan di Eropa gitu, sehingga ini aja dia, kalau dia bisa maka kita akan bisa. Mungkin seperti itu. Yang keenam, ingin memperoleh keuntungan atau kekayaan yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Yang karena rempah-rempah itu di Eropa sangat mahal, sedangkan dia di daerah asalnya dia bisa membeli dengan harga yang sangat murah gitu. Yang ketujuh, adanya teori Copernicus dan Galileo Galilei, yaitu mengenai bumi itu bulat, sehingga mereka tidak akan takut lagi berlayar. Mereka mengetahui kalau mereka berlayar dari titik A gitu, kemudian dia berlayar muter gitu, kembali lagi ke titik A gitu. Mereka tidak lagi kayak dulu ya, sebelum ada teori itu mereka menganggap mungkin kenapa mereka nggak berani melakukan pelayaran gitu, karena mereka berpikir jangan-jangan bumi itu kotak itu, di sebelah sana ada jurang, mau nyebrang ke sini, mau berlayar ke sini ada jurang gitu, sehingga tidak berani dia. Tetapi setelah ditemukan teori itu bahwa ketika seseorang berlayar dari titik A kemudian terus dia berlayar, maka dia kembali ke sini gitu ya, maka bumi itu dikatakan bulat gitu. Yang kedelapan, ambisi 3G, God, glory, dan gospel. Oke. Apa tujuan kedatangan bangsa Eropa? Tujuan utamanya itu tadi itu 3G itu ya. Gold, mencari kekayaan, kemudian kalau sudah mendapatkan kekayaan, dia kemudian mendapatkan kejayaan, dan sekaligus mereka menyebarkan agamanya.